Udah weh. Dah. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi makalah yang berjudul Persepsi Peringkat Kesantunan Imperatif. Nama kelompoknya Absatul Nurhasyana, Gadis Sari Elin, Lara Zulizawati. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Absatul Nurhasyana. Kepada Absatul kami persilakan. Terima kasih, Gadis. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tipe tuturan imperatif pengukuran persepsi peringatan kesantunan. Yang pertama, tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif perintah. Meoliono menjelaskan bahwa kalimat perintah adalah kalimat yang maknanya memberikan perintah untuk melakukan sesuatu. Contohnya, Monik, lihat. Selanjutnya, konteks tuturan. Tuturan yang disampaikan oleh pacar Monik ketika ia melihat ada sebuah mobil yang menyelonong ke arahnya pada saat mereka berdua berjalan di sebuah lorong kota. Tuturan tersebut merupakan tuturan imperatif yang diungkapkan secara langsung. Selanjutnya, yaitu tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif suruhan. Secara struktural, imperatif yang bermakna suruhan ditandai oleh penanda kesantunan coba. Makna dari tuturan adalah penyuruh mitra tutur untuk melakukan apa yang disuruhkan oleh penutur. Contoh imperatif yang bermakna suruhan adalah sebagai berikut. Coba hidupkan mesin mobil itu. Konteks tuturan. Dituturkan oleh seorang montir mobil kepada pemilik mobil yang kebetulan sedang rusak di pinggir jalan. Rahardi juga menjelaskan bahwa pada kegiatan bertutur yang sesungguhnya makna pragmatik imperatif suruhan itu tidak selalu diungkapkan dengan konstruksi imperatif. Selanjutnya yaitu tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif permintaan. Tuturan imperatif yang mengandung makna permintaan lazimnya terdapat ungkapan penanda, kesantunan, tolong, atau frasa lain yang bermakna minta. Makna imperatif permintaan yang lebih halus diwujudkan dengan penanda, kesantunan, mohon. Sebagai contoh, tuturan yang mengandung makna imperatif permintaan adalah sebagai berikut. Elsa, ada orang, Monik, tolonglah, engkau lebih dekat ke pintu. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Lara. Kepada Lara, kami persilakan. Baik, terima kasih Gadis. Selanjutnya, konteks tuturan. Tuturan seseorang kepada teman dekatnya pada saat mereka berdua sedang berada di kamar. Mereka sedang membicarakan sesuatu dengan asyiknya, namun seketika itu juga ada orang mengetuk pintu. Selanjutnya, persepsi peringkat kesantunan pemakaian tuturan imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat perintah yang digunakan untuk menyatakan suatu perintah terhadap mitra tutur atau pendengar. Komunikatif imperatif terwujud dalam bentuk tindak-tindak tutur. Tuturan imperatif erat hubungannya dengan jenis-jenis tindak tutur itu.
Tuturan imperatif dengan tindak tutur. Yang pertama, sebagai tindak lokusioner, tuturan imperatif yang merupakan pernyataan makna dasar dari konstruksi imperatif. Sebagai tindak ilokusioner, makna imperatif yang pada dasarnya merupakan maksud yang disampaikan penutur dalam menyampaikan tuturan imperatif. Sebagai tindak perlokusioner, imperatif yang berkaitan dengan dampak yang timbul sebagai akibat dari tindak tutur. Contoh, di derajat, matikan musik itu, cepat. Informasi indeksal, tuturan seorang kakak terhadap adiknya. Saat itu, kakak sedang sakit dan sangat terganggu dengan suara musik yang dibunyikan adiknya dengan keras. Mbak Fajar, tolong matikan TV itu biar aku dapat tidur. Informasi indeksal, tuturan itu dituturkan oleh adik kepada kakaknya dengan suara yang lemah karena ia sedang Maaf Lara, suaranya termut. selanjutnya. Suara Lara termut. Slide selanjutnya. Maksudnya slide selanjutnya loh. Moderator siapa? Dari kedua contoh tuturan dapat dilihat bahwa masing-masing tuturan memiliki makna pragmatik imperatif. Tuturan pertama memiliki tingkat kelangsungan yang lebih tinggi dibanding tuturan kedua. Tuturan kedua memiliki tingkat kelangsungan yang tinggi. Dapat disimpulkan bahwa semakin langsung sebuah tuturan akan semakin kurang tingkat kesantunan tuturan imperatif itu. Sebaliknya, semakin tidak langsung sebuah tuturan akan semakin tinggilah peringkat kesantunannya. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan tentang rekapitulasi kesantunan pemakaian imperatif. Pertama, tipe tuturan imperatif saran. Dengan menggunakan tipe tuturan imperatif rumusan saran, maksudnya di sini untuk memerintahkan penutur kepada mitra tutur menjadi tersamarkan. Contoh, bagaimana pintu itu saudara bukakan? Maksud penutur memerintah dalam contoh seakan-akan hanya mengharapkan pertimbangan si mitra tutur tentang maksud perintahnya itu. Selanjutnya, tipe tuturan imperatif rumusan isyarat. Peringkat kesantunan tuturan imperatif kedua ditempati oleh tuturan imperatif dengan rumusan isyarat. Dengan imperatif rumusan isyarat, si mitra tutur tidak sepenuhnya dianggap sebagai lawan dalam bertutur, melakukan sebagai mitra yang sejajarnya dengannya. Selanjutnya, tipe contoh. Maaf, saya ulangi. Contoh, rekan-rekan semua dengan gaji, maaf saya ulangi, rekan-rekan semua dengan gaji sejumlah itu, para karyawan tidak pernah akan dapat dengan tenang dan maksimal. Selanjutnya, tipe tuturan imperatif rumusan isyarat halus. Tuturan imperatif yang memiliki peringkat kesantunan ketiga adalah tuturan imperatif dengan rumusan isyarat halus. Alasannya, mengapa tipe ini memiliki peringkat lebih rendah? Karena isyarat dinyatakan lebih halus akan sedikit yang menguburkan maksud imperatif tuturannya. Selanjutnya, contohnya, Wati, wah daun-daun keringnya jatuh semua. Ini sapunya.
Selanjutnya tipe tuturan imperatif rumusan pertanyaan. Dalam penuturan yang sebenarnya, maksud imperatif dengan rumusan ini relatif mudah ditemui. Tingkat kelangsungan tuturan yang demikian ternyata lebih rendah, karena penutur tidak memerintahkan sesuatu kepada mitra tutur, melainkan hanya menanyakan sesuatu kepadanya. Contoh, Mbak Yanti, saudara dapat membukakan pintu itu? Ruangan ini kok panas sekali. Selanjutnya, tipe tuturan imperatif rumusan permintaan berpagar. Yang kelima ada tuturan imperatif dengan rumusan permintaan berpagar. Maksud imperatif dapat diwujudkan dengan tuturan deklaratif. Contoh, saya mau minta saudara membukakan pintu. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok 10. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.